3, 2, 1. Ketika mendengar perkataan Han San Qian, Yang Qi gemetar ketakutan. Tanpa memikirkan sekitar, Yang Qi langsung menghajar Yang Wen tanpa ampun, karena Yang Wen lah penyebab semua masalah yang ia hadapi, dan sekarang Yang Qi hanya bisa berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Su Yingxia. Setelah puas menghajar Yang Wen, Yang Qi menoleh ke arah orang-orang yang ada di dalam ruangan itu dan berkata, "Jika ada yang berani membocorkan kejadian hari ini, jangan salahkan aku jika bertindak kejam." Meskipun menyimpan banyak pertanyaan mengapa orang yang dikabarkan tidak berguna bisa menjadi sangat kuat, orang-orang di sana hanya terdiam sambil mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sin pun beralih. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Su Yingxia hanya terdiam dan merasa jika ada banyak hal yang Han San Qian sembunyikan darinya. Meskipun begitu, Su Yingxia tidak terlalu memikirkannya karena yang paling penting baginya adalah Han San Qian sangat mencintainya, menurutnya itu sudah cukup. Untuk memecah keheningan, Shen Lingyao pun bertanya pada Han San Qian, apakah ia mengenal Yang Qi? Han San Qian pun menjawab dan berkata, "Ya, ada takdir yang mempertemukan kami." Mendengar ucapan Han San Qian, Shen Lingyao pun menyipitkan mulutnya dan tidak mempercayai ucapan itu. Tapi di mata Shen Lingyao, Han San Qian bukanlah orang yang tidak berguna seperti yang dikabarkan orang-orang, dan sangat disayangkan orang seperti dirinya sudah menjadi suami dari sahabat dekatnya. Setelah tiba di rumah sakit, mereka pun langsung diperiksa, dan tidak ada luka yang serius pada tubuh mereka, hanya beberapa luka kecil di kulit mulus mereka. Namun melihat situasi Su Yingxia yang sekarang, Han San Qian tidak mungkin membawanya pulang ke rumah karena ibu dari Su Yingxia yaitu Jiang Lan pasti akan mengutuk dan memarahi Han San Qian. Jadi mereka pun memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Sin pun beralih ke perusahaan keluarga Su, di mana di sana ada sepupu Su Yingxia yang bernama Su Haichao dan Su Yihan yang sedang leha-leha. Obrolan pun dimulai dari Su Yihan yang berkata, "Haichao, lihatlah Su Yingxia, dia tidak masuk kerja selama 1 minggu. Su Yihan pun mengatakan jika Su Yingxia tidak bertanggung jawab dengan perusahaan. Mendengar ucapan dari Yihan, Haichao pun berpikir jika neneknya akan datang ke perusahaan dan ia akan mengadukan perilaku Su Yingxia kepada neneknya. Mendengar itu Su Yihan pun tersenyum dan berkata, "Jika kau melakukan itu citramu pasti akan meningkat lagi di mata nenek." Haichao pun tersenyum sombong sambil berkata, "Bagiku citra itu tidak penting, dan tidak mengkhawatirkan jika posisinya akan direbut oleh Su Yingxia, karena menurutnya di mata nenek posisi Haichao tidak akan tergoyahkan." Sin pun beralih. Di mana tak lama kemudian nenek mereka pun datang, dan dengan wajah kecut nenek tua itu pun bertanya, "Di mana Su Yingxia, mengapa dia belum juga datang?" Melihat lampu hijau dari ucapan nenek tua itu, Haichao pun segera mengadukan perilaku Su Yingxia kepada neneknya dan berkata, "Nenek, apa kau tidak tahu, Su Yingxia tidak pernah datang ke perusahaan selama 1 minggu, dan lihatlah aku yang harus menggantikannya untuk melakukan pekerjaan di perusahaan ini." Mendengar ucapan Haichao, nenek tua itu langsung mengerutkan keningnya. Dengan nada marah nenek tua itu pun berkata, "Dia tidak datang ke perusahaan selama 1 minggu, dia benar-benar pemalas, bahkan tidak datang ke perusahaan." Dengan nada menyedihkan Haichao berkata, "Nenek, lihatlah Su Yingxia, dia sekarang sudah memiliki hak dan juga uang, bagaimana dia bisa bekerja keras sepertiku?" Memanfaatkan situasi di mana neneknya yang sedang marah, Su Yihan pun menambahkan bumbu untuk menyulut kemarahan nenek tua itu. Yihan pun berkata, "Nenek, sepertinya Su Yingxia sudah melupakan nama keluarganya, dan bahkan dia tidak menempatkan keluarga Su di matanya." Nenek tua itu pun menggertakkan giginya, dan ngempet di dalam hati, "Jika bukan karena dia yang bertanggung jawab di proyek Chengxi, sudah lama aku akan menendangnya dari keluarga Su." Jadi ia terpaksa mempertahankan Su Yingxia. Dengan penuh amarah, nenek tua itu pun menyuruh Haichao menelpon Su Yingxia untuk kembali ke perusahaan, dan berkata, "Lihat saja jika aku tidak memberinya pelajaran, apakah dia bisa melakukan apapun tanpa bantuan keluarga Su?" Dan cerita pun bersambung. Bagaimana menurut kalian, apakah spoiler ini membantu? Jangan lupa tinggalkan komentar tentang tanggapan kalian.